masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kiki perjalanan tadi? Kiki dari kampus, dari kelas atau dari rumah? Kebetulan tadi nggak ada kelas sama sekali, jadi langsung menuju ke sebelah sini. Jadi Kiki tujuannya untuk belajar. Iya. Oke. Maka Kiki sebelumnya sudah pernah mengikuti belajar ya? Sebelumnya belum pernah. Ini pas sebelumnya pas Jadi Kiki mau tahu apa yang dikasih juga. Ibu bisa jelaskan Kajari ini itu adalah suatu layanan dari Bimbel Kajari yang bertujuan untuk mengatasi masalah untuk mencari solusi bersama permasalahan yang terjadi. Di sini Vivi bisa cerita terbuka dan tidak boleh ditutupi. Ibu tidak akan menceritakan masalah yang Vivi hadapi yang Vivi ceritakan ke Ibu. Kalau Vivi sudah tahu apa itu Bimbel Kajari? Boleh dipersilakan apa yang tugas dari Ibu juga? bukan saya itu 2000 bertujuan yang diadakan oleh sama saya sendiri. Dan yang di sini Vicky bisa cerita tentang sakitnya apa yang sedang dihadapi. Mungkin karena baru pertama kali saya konseling saya juga seperti itu, jadi kayaknya agak berat atau mungkin mungkin agak susah cerita, agak masuk. Betul yang dikatakan tadi. Jadi di sini tidak boleh gugup atau malu atau kita itu hal yang wajar. Gugup ini nggak boleh di sini gugup atau malu-malu. Apa saja Ibu sebagai teman Vicky untuk cerita. Di sini Ibu akan menceritakan apa yang diceritakan ke Ibu. Boleh diceritakan apa yang sedang dirasakan saat itu kayak susah untuk tumbuh di lingkungan pertemanan. Kadang mikir kayak beda dari yang lain. Kok yang teman-teman lain tuh bisa bergaul tanpa beban, itu bisa bercanda, ketawa, terus barang gitu. Ini kayak merasa beda aja gitu. apakah Vicky sudah pernah mencoba untuk bergaul sama teman di kelas? Belum sih, kayak ada rasa takut aja gitu untuk memulai, takut nanti dikatain atau dapat pikiran begini so asik atau apa kayak takut. Apakah di kayak takut bergaul itu dan siapa pernah juga dulu dialami kayak di SMP atau SMA? Pernah waktu di SD Bu, waktu itu kayak ngajar, kayak tidak bicara hanya tugas, tapi tanggapannya itu kayak berbeda gitu dari pengalaman dia, malah kayak cuek, kayak mengenai apa yang salah Vicky dalam berbicara dengan Jadi Vicky juga pernah mengalami itu nggak cuma di pas kuliah ya, pas SD juga pernah mengalami seperti itu. Apakah sesudah itu Vicky yang takut berinteraksi dengan orang lain? Iya, sejak itu saya jadi takut memulai bicara di saya sendiri, sampai saya
di masa kini. Untuk apakah di situasi ramai apa yang dirasakan, apakah cemas, gelisah, atau bagaimana? Boleh diceritakan? Kalau untuk situasi keadaan yang ramai, mungkin saya lebih diam karena takut bahwa misalnya mungkin ada rasa takut aja kalau misalnya Jadi itu takut ya dalam hal itu juga kayak rasa gugup sama orang baru ya. Apa yang membuat Vicky takut untuk berbicara atau malu berbicara sama orang lain itu? pertama tuh Vicky bingung harus mulai bicara apa, mau apa gitu. Terus kayak ada kepikiran juga nanti tanggapan mungkin di luar dari perkiraan Vicky dan juga jadi takut aja dulu. Apa yang Vicky pikirkan saat Vicky mau berbicara sama orang lain? Lebih ke tanggapan mereka sih gitu, kayak takut aja gitu tanggapannya itu berbeda dari yang Vicky bayangkan, jadi bikin gak bisa ngeliat aku jadi takut. Apa yang Vicky rasakan saat Vicky berada di situasi itu? Rasanya capek, terus takut aja memulai bingung aja mau bilang apa sih. Apa yang Vicky rasakan atau Vicky lakukan saat berada di situasi yang seperti itu? Vicky lebih cenderung diam dan hanya duduk kaku aja, gak ada, cuma perhatikan dari jauh aja gimana gerak-gerik kemana, jadi bener-bener kayak kaku aja terus. Mau Kak Vicky coba untuk bergabung sama teman-teman itu? Karena apa-apa yang ada di pikiran aku di awal itu gak sesuai dengan ekspresi yang sudah dibayangkan gitu dengan mereka. Gitu Vicky. Kalau boleh boleh tahu, bagaimana respon Vicky saat teman-teman Vicky atau orang lain menghadapi Vicky untuk berinteraksi atau berbicara? Mungkin itu karena diajak itu akhirnya malah karena sampai sebenarnya kayak ngomongnya jadi kayak kayak belibet gitu dulu, kayak grogi gitu. Tapi sebenarnya semua cuma kenapa malah grogi dan akhirnya diem-diem juga karena nggak tahu bahasa apa. Jadi itu sulit dalam merespon atau berbicara dengan orang lain. Iya, benar sekali. Kalau yang boleh tahu, gimana hubungan Vicky dengan keluarga ini? Kebetulan kita kan anak tunggal ya, terus orang tua itu kerja juga, jadi untuk waktu kita bareng itu emang nggak banyak. Mungkin pas makan aja itu udah sejam makan langsung aja gitu dengan kesibukan masing karena saya juga kuliah, aku tugas-tugasnya juga ada, jadi memang kadang pulang dari kampus sudah mual atau sorean udah capek terus belajar misalnya, jadi interaksi di rumah kurang juga, makanya mungkin itu juga penyebab Vicky nggak bisa mengenai masyarakat dari ada bisa segi. Begitu ya, jadi orang tua Vicky sibuk ya. Iya sih, kebetulan bapak itu kerjanya berkebun bu, berangkatnya tuh subuh dan
pulangnya itu udah menjelang maghrib terus kan sampai di rumah karena udah capek juga tuh kan terus udah istirahat jadi emang nggak ada usaha. Ini waktu kita penggunanya tentang otoritas perbedaan yang itu. Sebenarnya ada nggak 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 bilang satu nggak juga tapi kalau dia nggak pernah ada ya jarang. Apakah Kiki pernah komunikasi atau ada orang tua bercerita? Memang durasi itu ya panjang cuma ucapan sendiri tapi di sekolah ada kalau di sekolah itu ada apa sih ada gini itu nanti ada besok lebih di kayak enak gitu tapi cuma di sekitar itu aja karena memang waktu itu kan cuma tinggal aja ya bisa ketemu sama orang tua. Maksudnya kan saya juga udah sibuk, orang tua juga udah sibuk juga. Begitu. Jadi Kiki apakah pernah mengajak orang tua berbicara dulu atau komunikasi yang Pernah ajak kamu sama rumah, mungkin gimana sih tadi keburu karena habis kan hujan ya bu, namanya juga bagus gimana, tapi emang nggak sering. begitu. Kalau ibu tahu apakah Kiki bisa mendekat? Temen ada satu kebetulan tetangga dia mulai duluan gitu sama jadi kayak mengimbangi dia dia gitu. Terus apa sesuatu yang kita lakukan? Mungkin di awal sih kayak malu terus itu tapi karena dia sering datang ke rumah ajak main terus kemudian udah ya emang udah mungkin berbicara tapi emang ya tetap aja kayak rasa kurang bisa nggak bilang gitu ya gitu tapi dia bilang kayak deket ya gitu loh. Begitu. Jadi teman benar-benar dekat dengan itu kayak Ya nggak ada. Jadi kalau misalnya Kiki ada masalah atau curhat ke siapa? Masalah di sekolah, di kampus. Jadi kalau Kiki punya masalah cerita ke siapa? nggak cuma duduk sendiri aja. Begitu. Kenapa Kiki nggak mencoba untuk cerita ke teman atau ke orang tua Kiki? Aja mau belajar aku dari gimana terus aku juga gimana pandangan orang yang ada di sekitar di kayak di Cimek nggak sih di Cimek direndahkan gitu cuma masih beruang harus curhat sih ya kayak gitu. Begitu Kiki. Dulu Ibu juga pernah mengalami hal yang dirasakan takut atau malu untuk berinteraksi dengan orang lain. Tapi Ibu berusaha mencoba atau membuat Ibu mengajak teman-teman itu berinteraksi, menanya-nanya tentang tugas, tentang besok masuk atau enggak. Jadi Ibu yang dulu menanyakan
kepada teman itu. Jadi situasi yang dialami, jadi ketakutan yang dialami itu berasal dari pikiran kita sendiri. Karena pikiran itu belum tentu apa yang dipikirkan itu belum tentu terjadi. Jadi kamu tidak boleh memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Terkadang apa yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi. Kamu itu bisa mulai berinteraksi itu dari hal-hal kecil seperti salam, senyum, dan sapa. Nah, jadi begitu Vicky, kamu bisa meyakinkan dirimu sendiri dan kamu bisa memulai dari diri sendiri. Kamu tidak perlu memikirkan hasilnya, kamu cukup berusaha saja. Jadi begitu Vicky, kamu bisa meyakinkan dirimu sendiri dan kamu bisa memulainya dari diri sendiri. Jadi begitu Vicky, kamu harus bisa meyakinkan dirimu sendiri dan kamu harus mencoba dari diri sendiri. Kamu tidak perlu memikirkan hasilnya, yang penting kamu harus berusaha. Nah begitu Vicky, kira-kira sejauh ini apa yang bisa Vicky lakukan? Mungkin kayaknya setelah mendengar penjelasan dari Ibu tadi, Vicky akan mencoba mulai untuk menyapa terlebih dahulu kayaknya. Karena kayaknya emang Vicky kurang berani untuk menyapa, makanya Vicky bersambung ke Ibu. Kalau misalnya ini ya, dia akan coba menyapa dulu untuk awal ini. Nah, bagus itu Vicky. Tapi seandainya kamu yang duluan berinteraksi dengan mereka, tapi apa yang kamu harapkan tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Mungkin saya akan coba berusaha mencapai pendidikan. Yang penting usaha aja dulu. Jadi mungkin sekarang saya sudah berubah pikiran saya dan itu sudah ingin mencoba. Ini saya akan coba terus. Nah, bagus itu Vicky. Kamu udah yakin dengan dirimu sendiri dan kamu bisa mencoba untuk berinteraksi dan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Kamu udah percaya dengan dirimu sendiri. Nah, kira-kira kamu pikir kamu melakukan atau memulai yang Ibu sebutkan? Kayaknya seminggu dulu biar mengumpulkan keberanian diri. Kenapa nggak besok aja? Karena jadi kapan kira-kira Vicky akan memulai? Kayaknya minggu depan. Apa harus minggu depan? Karena itu masih takut. Kenapa takut? Vicky kan tadi udah berkomitmen untuk tidak takut dan berani mencoba di luar menyapa teman-teman dengan sapaan, senyum, dan salam itu. Mungkin insya Allah besok kita akan langsung mencoba. Bagus itu, lebih cepat lebih baik. Kira-kira sejauh ini apa yang dirasakan terhadap ketakutan ini? Mungkin setelah itu dan Ibu memberikan saran kepada Vicky udah merasa lumayan sedikit lega dengan saran ini dan Vicky udah mulai yakin itu untuk mencoba. Syukur ke Vicky. Kalau memang benar-benar masalahmu sudah sedikit terbantu. Jadi kapan nih Ibu bisa tahu sejauh mana perubahan Vicky dalam berinteraksi? Kayaknya sih minggu depan kita
Oke, bagus itu Vicky. Jadi Vicky bisa menghubungi ibu untuk melakukan konseling lagi. Oke. Jadi nanti Vicky hubungi ibu aja ya. Terima kasih atas kesempatan Vicky yang mau bercerita terbuka kepada ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan bacaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.